Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau jelasin tentang cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif. Jadi teman-teman, pada video sebelumnya aku juga pernah jelasin tentang cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO ataupun lapak asik. Nah, karena untuk melakukan pencairan BPJS itu cuma ada dua cara, yaitu melalui JMO dan lapak asik ya, yang secara online-nya. Tapi untuk sekarang itu ada langkah ketiga atau cara ketiga, yaitu melakukan pencairan ke BPJS cabang terdekat ya. Jadi bukan secara online aja, sekarang BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa dicairkan melalui offline, yaitu dengan datang ke kantor cabang terdekat. Nah, terus gimana sih cara untuk melakukan pencairan BPJS yang masih aktif? Jadi teman-teman, biasanya BPJS yang masih aktif itu ada dua alasannya. Yang pertama itu karena kalian memang masih aktif bekerja, atau yang kedua itu karena kalian baru resign dari pekerjaannya. Nah, untuk yang pertama ini adalah orang-orang yang masih bekerja. Jadi mereka masih aktif kerja dan masih memiliki BPJS. Nah, untuk melakukan pencairannya, kalian harus memiliki 10 tahun masa kerja yang BPJS-nya masih aktif. Nah, contohnya misalkan sekarang tahun 2024. Nah, kalian bisa melakukan pencairan BPJS kalian yang masih aktif kalau misalkan kalian sudah 10 tahun kerja. Biasanya nomor KPJ-nya berawalan dari 2014. Jadi biasanya nomor KPJ depannya itu ada misalkan 14, 03 bla bla bla. Itu nomor depannya adalah tahun kalian terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi karena sekarang tahun 2024, kalian bisa mencairkan jika kartu peserta kalian itu depannya 14, yang artinya kalian sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2014 sampai sekarang. Jadi kan totalnya 10 tahun baru kalian bisa melakukan pencairan. Nah, tapi kalau misalkan kalian nih masih sudah tidak bekerja, nah, tapi BPJS-nya masih aktif, itu kenapa ya? Nah, teman-teman, biasanya kalau misalkan kalian resign dari bulan Desember misalkan 2023 kemarin, kalian resign, lalu kalian mau mencairkan BPJS di bulan Februari, itu ternyata masih aktif, padahal kan sudah terhitung 2 bulan. Nah, alasannya karena biasanya BPJS Ketenagakerjaan kalian iurannya masih dibayarkan oleh pihak perusahaan. Jadi pada bulan Januari kalian masih tetap mendapatkan gaji kalian dan iuran BPJS Ketenagakerjaan kalian itu masih dibayarkan oleh pihak perusahaan. Nah, caranya gimana untuk melakukan pencairannya? Nah, teman-teman, untuk melakukan pencairan saat ini JMO sedang mengalami peningkatan kapasitas, jadi gak bisa diakses untuk pengkiniannya. Jadi di sini aku mau coba jelasin gimana caranya untuk melakukan pencairan lewat lapak asik. Nah, caranya gampang aja. Kalian tinggal masuk ke Google Chrome, lalu ketikkan lapak asik di kolom pencarian. Nah, ini kalian sudah masuk ke menu awal lapak asik, klaim saldo jaminan hari tua atau JHT. Jadi lapak asik ini digunakan untuk melakukan pencairan atau pengklaiman saldo jaminan hari tua. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa langkah yang harus kalian isi. Langkah yang pertama adalah mengenai syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Nah, di sini berisi tentang syarat-syarat dan ketentuan pengajuan lapak asiknya ya. Di sini ada salah satu contohnya, misalkan peserta mencapai usia pensiun 56 tahun. Jadi, untuk syarat dan ketentuan peserta yang mencapai usia pensiun 56 tahun atau peserta mengundurkan diri, ini syarat dan ketentuannya sudah ada. Kalian bisa tinggal lihat aja ya. Nah, setelah itu kita slide ke bawah, kalian akan masuk ke
persetujuan mengenai Ricapta dan juga saya setuju mengenai syarat dan ketentuan-ketentuan yang tadi dijelaskan. Nah, kita tinggal klik aja checklist dua-duanya lalu masuk ke berikutnya. Nah, untuk langkah kedua itu kita masuk ke langkah data pekerja. Data pekerja ini berisi data-data kalian dimulai dari nomor induk kependudukan atau NIK KTP, yang kedua nomor BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung. Nah, kalian tinggal isi sesuai dengan data KTP dan juga data kartu keluarga mengenai ibu kandung kalian ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian sudah selesai mengisi langkah yang kedua, data pekerja, kita langsung masuk ke langkah ketiga mengenai data pekerja tambahan. Nah, untuk data pekerja tambahan ini biasanya berisi mengenai alamat, lalu juga nomor handphone, email, dan juga nomor rekening. Nah, yang pertama kalian isi alamat domisili. Ini biasanya diisi dengan nama kampung dan juga RT RW kalian. Untuk desa atau kelurahan, ini kalian tinggal ketik aja nama desanya, lalu nanti akan ada muncul sesuai dengan tempat tinggal kalian. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita harus mengisi nomor handphone aktif atau WhatsApp. Jadi teman-teman pastikan nomor handphone yang kita masukkan di sini adalah nomor handphone yang aktif SMS-nya, bisa terima SMS dan juga aktif WhatsApp-nya. Jadi kalau misalkan kalian cuma memasukkan nomor handphone yang bisa menerima WhatsApp aja, nantinya kode verifikasi akan dikirim melalui SMS. Jadi kalian gak bisa verifikasi nih nomor handphonenya. Nah, kalau misalkan kalian masukkan nomor handphone yang bisa terima SMS aja, tapi gak ada WhatsApp-nya, nantinya pihak BPJS gak bisa menghubungi kalian ke nomor handphone tersebut. Karena pihak BPJS akan melakukan wawancara hanya melalui WhatsApp video call ya. Jadi pastikan nomor handphone yang kalian isi atau yang kalian verifikasi adalah nomor handphone yang ada SMS dan juga ada WA-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pengisian nama bank dan juga nomor rekening. Nah, ini kalian tinggal isi aja sesuai dengan nama bank kalian dan nomor rekening yang kalian punya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan untuk NPWP, kalian bisa isi NPWP kalau punya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, kalian tinggal lewat aja. Langsung kita pilih aja mengenai kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Kalau misalkan kalian menerima atau menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri, kita tinggal klik aja iya, kalau tidak kita tinggal klik tidak. Nah, setelah itu kita tinggal klik berikutnya dan masuk ke langkah keempat, yaitu mengenai sebab klaim dan dokumen pendukung. Nah, teman-teman, untuk penyebab klaim dan dokumen pendukung ini disesuaikan dengan penyebab kalian melakukan klaim JHT. Misalkan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada tadi di langkah pertama. Misalkan kalian mengalami usia pensiun 56 tahun, kalian tinggal pilih aja. Atau misalkan habis masa kontrak, atau misalkan mengundurkan diri, nantinya kalian tinggal pilih aja sebab klaimnya dan melakukan upload dokumen pendukung sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Nah, di sini aku contohkan untuk melakukan pencairan karena peserta mencapai usia pensiun 56 tahun. Nah, untuk dokumen yang harus diupload adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu yang kedua adalah KTP atau bukti identitas lainnya, yang ketiga ada foto diri, dan juga NPWP. Nah, untuk NPWP ini gak usah diupload kalau misalkan kalian gak punya. Tapi dokumen-dokumen yang ada bintang merahnya ini wajib diupload dan tidak bisa dilewatkan ya teman-teman. Nah, biasanya juga kalau untuk penyebabnya mengundurkan diri, kalian harus mengupload paklaring atau bukti surat keterangan kerjanya ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik berikutnya dan masuk ke langkah yang kelima adalah KPJ dan dokumen tambahan. Ini opsional. Jadi untuk kalian yang punya KPJ lebih dari satu, kalian tinggal tambah aja di bawah, lalu pilih jenis dokumen dan
jenis dokumen dan juga upload buktinya. Nah, kalau misalkan kalian gak punya dokumen tambahan atau kalian cuma ada satu KPJ-nya, kalian tinggal masuk ke langkah selanjutnya, yaitu konfirmasi data pengajuan. Nah, teman-teman, untuk konfirmasi data pengajuan ini, kalian pastikan data-data seperti jenis kepesertaan, NIK, lalu juga nomor KPJ-nya, nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat domisili, dan lain-lain yang sudah kalian isi sebelumnya. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan data yang kalian miliki ya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, kalian bisa masuk lagi ke langkah sebelumnya, klik sebelumnya yang ada di bawah. Kalau misalkan sudah sesuai, kalian tinggal klik aja simpan. Nah, setelah itu nanti akan ada konfirmasi persetujuan yang menyatakan bahwa dengan ini saya menyatakan informasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenarnya secara sadar. Nah, kita tinggal klik setuju aja, lalu kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita berhasil melakukan pengajuan di lapak ASI. Nah, nantinya kita tinggal klik OK aja, tapi kalian jangan langsung kembali, tapi harus di slide terlebih dahulu. Tapi kalian harus slide terlebih dahulu ke bawah, ke atas, kalian scroll ke atas, dan di atas ini akan ada mengenai nomor pengajuan lapak ASIK atau data pengajuan lapak ASIK kalian. Nah, untuk datanya yaitu mengenai nama lengkap, NIK, jenis klaim, nomor handphone, email, dan yang paling penting adalah tanggal dan jam wawancara konfirmasi. Nah, di sini bakal ada tanggal dan jam wawancara yang harus kalian simpan tanggalnya untuk nantinya dipersiapkan melakukan wawancara dengan pihak BPJS. Nah, kalau misalkan kalian sudah selesai wawancaranya nanti dan pihak BPJS menyetujui pengajuan kalian tinggal tunggu pencairan dari 2 sampai 3 hari. Nah, gitu ya teman-teman untuk melakukan pencairan di lapak ASIK. Buat kalian nih misalkan yang masih aktif atau misalkan yang masih nunggu non-aktif. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.